Bisa-bisanya koruptor dibela. Gue udah nggak habis pikir lagi ya sebenarnya. Mau sehalus apapun ngomongnya, ya itu ngebela namanya. Iya. Bersama orang baik, tujuan baik, insya Allah Allah bukakan pintu-pintu untuk keberhasilan. Ini orang-orang baik. Ini orang-orang yang baik. Namun menurut Anies ini orang baik. Berikan dukungan serta doa kepada seorang koruptor. Hanya Anies ya, hanya. Prabowo utus 2 menteri untuk segera bereskan masalah harga tiket pesawat super mahal di RI. Seneng banget akhirnya. Waduh. Saya minta Sritek buatlah baju orange sebanyak-banyaknya. Wow. Baju orange. Lupa siapa namanya nih guys ya? Baju tersangka. Baju tersangka biar banyak ditangkap gitu. Nanti dari yang model kayak gimana gitu loh ya, kita tangkepin gitu loh. Mereka merasa punya backing, kita tangkep. Merasa dia penguasa terhadap sebuah aturan, kita nggak peduli. Karena ini panjang sejarah. Jadi 10 hari setelah beliau dilantik itu 187.000. Mudah-mudahan tentu dalam waktu, meskipun tidak ada terminologi 100 hari ya, tapi kalau kita kali 10 saja, dalam kurang lebih 3 bulanan itu kita mudah-mudahan bisa menangani lebih dari 1,8 sampai 2 juta ya, karena kita akan naikkan terus. Kami juga Manek lu yang kemarin bilang nyesel milih Prabowo gara-gara fitnah dan juga hasutan Dajjal. Lu lihat nih, yang suka ngehasut-hasut ini yang bikin bahaya nih. Siapa lagi kalau bukan kaum sakit hati? Kalian lihat nih. Terus 10 hari menjabat, Bapak Prabowo Subianto sudah bisa menangkap 28 koruptor kelas kakap. Wah, di negara kita guys. Wow. Dan Hei maling-maling, hei koruptor-koruptor, Prabowo tidak pernah akan gentar menghadapi kalian. Indonesia sedang berada di ambang transformasi besar. Setelah dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024, Prabowo Subianto diprediksi akan langsung tancap gas mewujudkan janji-janji kampanye yang belum genap 1 bulan Prabowo Subianto menjabat sebagai Presiden Indonesia. Inilah deretan para tikus-tikus berdasi di negeri ini yang sudah tertangkap. Prabowo ini adalah jenderal. Nah, ingatnya jenderal. Dan sudah lama terkenal sebagai seorang jenderal. Dan PMX lah yang patut tiru benda ini juga. Sekarang pengkritik tanpa bukti dah berleluasa. Ya, baik. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ya, benar. Belum sebulan ya, Pak Prabowo dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia. Para koruptor kelas kakap sudah ditangkepin guys. Wow, luar biasa. Banyak masyarakat, banyak netizen yang puas hati ya, bangga dengan Presiden Pak Prabowo. Tidak salah memilih Presiden Pak Prabowo. Mantap ya guys. Sampai-sampai nanti di akhir video ya guys, saya akan tampilkan di akhir video orang Malaysia suruh Perdana Menteri Malaysia untuk meniru cara kepemimpinan Pak Prabowo. Luar biasa. Oke, langsung saja ini dia videonya. Bisa-bisanya koruptor dibela. Gue udah nggak habis pikir lagi ya sebenarnya. Mau sehalus apapun ngomongnya, ya itu ngebela namanya. Iya. Kita pengen loh koruptor tuh ditangkap semuanya secepetnya. Kalau kayak gini kan sebenarnya jadi mencurigakan gak sih? Gue jadi inget satu, pas zaman-zamannya pemilihan gubernur. Dulu serusuh apa kalian tahu kan? Sekarang mana? Tenang-tenang aja. Rusuhnya pas pilpres. Sekarang rusuhnya nimbrung di koruptor. Menurut gue ini akan sangat gawat, karena bakal menyebar fitnah yang banyak lagi. Disclaimer, gue nggak di-endorse ya nih. Gue udah agak greget aja sebenarnya. Malah ini jadi tanda tanya sebenarnya buat kita. Ada apa sih sebenarnya di belakang layar? Emang paling bener sih caranya kalau buat ngebasmi koruptor kayak gini tuh udah bukan pakai cara yang biasa lagi ya. Lihatnya sengeyel apa kan? Kita tunggu aja clue-clue yang lainnya nih di Mas Kaisang. Siap-siap. Kita yakin niat baik bersama orang baik, tujuan baik, insya Allah Allah bukakan pintu-pintu untuk keberhasilan. Ini orang-orang baik. Ini orang-orang yang baik. Namun menurut Anies ini orang baik. Koruptor itu orang baik ya. Menurut Anies, dia yang membela koruptor ya. Anies mendoain para koruptor. Nah ini. Orang sehat mana ya yang memberikan dukungan serta doa kepada seorang koruptor? Hanya Anies ya, hanya Anies. Memang aku akui
Seorang Anies Baswedan itu orang yang konsisten. Dia tidak pernah tidak konsisten, apalagi dalam hal nyelenehnya. Masa iya seorang koruptor dibilang, Tom, jangan berhenti mencintai Indonesia dan rakyatnya. Lah, kalau cinta Indonesia dan cinta rakyat yang nggak korupsi toh Pak Anies. Pak Anies gimana? Kalau korupsi gini kan ya makan duit rakyat, menyusahkan rakyat, ya kan? Kan duit negara, duit rakyat. Aduh, orang sehat mana? Sampai kayak gini. Aduh, jadi buat teman-teman yang lain ya kan, hati-hati. Kalau yang udah korupsi atau belum korupsi, mau korupsi ya kan, kalian berkawan dulu sama Pak Anies. Supaya apa? Supaya dapat dukungan moral dan doa dari Pak Anies. Aduh, parah ya. Anjay. Aduh, terus ini kan Anies Baswedan ngomong sudah berkawan lama, kurang lebih 20 tahun. Berarti 20 tahun itu bodoh amat ya. Ada kedekatan kan ya. Jangan-jangan ya. Gak mau seuzon ya kan. Biarkan Tuhan yang membuka semuanya dan waktu yang akan menjawab. Oke? Oke. Sama-sama dipecat. Prabowo utus 2 menteri untuk segera bereskan masalah harga tiket pesawat super mahal di RI. Seneng banget. Waduh. Kalau misalnya emang beneran terjadi, seneng sih. Jadi bisa keliling Indonesia ya kan, dan berwisata ke tempat-tempat yang indah. Ya, impor legalnya berapa, impor ilegalnya lebih gila ya. Dan kita tahu itu semua di backingin. Ada backingnya semua. Lo makanya, ya itu ketawa tuh, betul kan? Iya. Nah ini yang kita lawan sekarang. Kita akan lawan, kita nggak peduli. Sama saya minta Sritek, buatlah baju orange sebanyak-banyaknya. Wow. Baju orange. Lupa siapa namanya? Baju tersangka. Baju tersangka. Baju tersangka, biar banyak ditangkap. Gitu. Nanti dari yang model kayak gimana gitu loh ya, kita tangkepin gitu loh. Mereka merasa punya backing, kita tangkap. Merasa dia penguasa terhadap sebuah aturan, kita nggak peduli. Karena ini bandit semua, kita tahu. Ini udah sindikat mereka ini, udah sindikat. Kalau ternyata itu menyangkut dengan perilaku pemerintahan sebelumnya gimana, bro? Nggak peduli. Ini tidak bicara yang kemarin, kita mau bicara ke depan. Ini kan bicara tentang Indonesia ke depan, bukan Indonesia ke belakang. Kita tangkap. Kalau nggak sih lebih milih dipecat lah. Kalau nggak bisa memberantas manusia-manusia ini, para berdebah ini nih. Meskipun itu teman-teman Anda di kabinet, nggak peduli. Nggak peduli. Gitu loh. Ini kan soal buat bangsa ini. Saya hanya loyalitas tunggal ya. Loyalitas terhadap Prabowo yang punya cita-cita. Nggak ada urusan, saya kan bukan apa gitu ya. Ya itu kan, ya kita nggak mau dicap sebagai aktivis yang nggak bisa bekerja. Yang membuat kebijakannya, yang membuat masalah itu hari ini masih ada di pemerintahan. Nggak apa-apa, ada proses sejarah. Dia akan tersingkir dengan proses sejarah ini. Sejarah yang akan menghukum dia, kok waktu yang menghukum dia. Kenapa kita harus takut dengan situasi itu? Saya tidak terlalu pesimis, saya selalu optimis. Lihat sejarah dan waktu yang akan menghukum dia. Iya, kalau jangan ada. Coba-coba. Ini pemerintahan Prabowo itu punya ketegasan yang luar biasa. Dia udah wakafkan tuh hidup dan nyawanya buat bangsa ini. Artinya Anda ingin memastikan di hadapan kita semuanya, Pak Ketua yang membuka ini, bahwa ini akan sampai di meja presiden. Bukan sampai lagi, nggak lama lagi ada yang ditangkap udah. Wah, jangan kayak kelamaan lagi. Nggak lama lagi. Iya. Nggak lama lagi. Nggak lama lagi kita lihat dari penegak hukumnya sampai apa yang bermain-main lah di sini. Terakhir. 10 hari sejak beliau dilantik, kita sudah menangani 187.000, terbanyak dalam rentang 10 hari sepanjang sejarah. Jadi 10 hari setelah beliau dilantik itu 187.000. Mudah-mudahan tentu dalam waktu, meskipun tidak ada terminologi 100 hari ya, tapi kalau kita kali 10 saja, dalam kurang lebih 3 bulanan itu kita mudah-mudahan bisa menangani lebih dari
1,8 sampai 2 juta ya, karena kita akan naikkan terus. Kami juga akan menambah anggota pengawas dari ruang digital. Sebelumnya memang masih kurang, jadi akan kita perbanyak sehingga tidak ada celah. Mudah-mudahan atau paling tidak kita persempit terus celah-celah kepada mereka yang ingin melakukan kejahatan-kejahatan di dunia maya termasuk judi online. Sekali lagi kami mohon doa dan dukungan. Manek lu yang kemarin bilang nyesel milih Prabowo gara-gara fitnah dan juga hasutan Dajjal. Lu lihat nih, yang suka ngehasut-hasut ini yang bikin bahaya nih. Siapa lagi kalau bukan kaum sakit hati? Kalian lihat nih, Prabowo sikat 28 koruptor yang merugikan negara sampai 3,1 T. Gak sampai 1 bulan Pak Prabowo menjadi presiden, koruptor pada kocar kacir. Salah satunya siapa? Siapa lagi kalau bukan Tom Lembong, agen perubahan, duta peringatan darurat, bestinya Abah Burkun. Dan lebih kocaknya lagi, apa bisa-bisanya seorang Imam Mahdi palsu memberikan semangat ataupun doa kepada koruptor. Sama aja, Abah sama anak sama aja, bisa-bisanya seorang koruptor malah dibela. Sedeng, kalian sadar nggak kasus korupsi belakangan ini keluar semua, mulai dari 400 miliar sampai triliunan keluar semua. Tapi atensi lainnya adalah semua ini bisa terbantu akibat Jaksa Agung yang jujur. Terima kasih banyak Jaksa Agung, kalian sudah mengembalikan kepercayaan rakyat kepada kalian. Terima kasih buat Pak Burhanuddin, Pak Prabowo, sikat terus Pak. Dan tahu nggak kalian sampai judul pada diberantas loh, wah keren banget. Satu lagi Pak, terapkan hukuman mati untuk para koruptor atau sahkan rancangan undang-undang perampasan aset. Setuju nggak? Baru 10 hari menjabat, Bapak Prabowo Subianto sudah bisa menangkap 28 koruptor kelas kakap di negara kita guys. Wow. Dan buat orang yang bilang, terus selama ini 10 tahun ini kerjanya si Mulyono ngapain? Stop bilang begitu ya, stop. Jadi kalian pikir selama ini Bapak Jokowi itu enak-enakan gitu, nggak kerja? Salah guys, salah. Dia itu yang ngelis nama-nama koruptor dan Pak Prabowo yang mengeksekusi. Kerjasama yang luar biasa. Bukan karena Pak Jokowi itu tidak bisa kerja atau apa, karena Pak Jokowi itu diawasin ketua partai. Karena Pak Jokowi itu bukan yang punya partai itu. Apalagi Pak Jokowi itu selalu diawasin sama si nenek itu. Si nenek. Tahu kan yang aku maksud nenek siapa? Tahu dong. Ya, tahu. Ya, Pak Jokowi selalu menggebu-gebu pengen kalau Pak Prabowo jadi presiden. Karena apa ya kayak gini? Karena tahu kalau Pak Prabowo tuh berdiri di atas partainya sendiri. Jadi tidak ada yang bisa ngatur Pak Prabowo. Jadi kayak gini kan? Ini baru 10 hari menjabat sudah 28 koruptor kelas kakap yang bisa ditangkap sama Pak Prabowo. Itu berkat siapa? Berkat kerjasama mereka. Begitu loh guys. Jadi stop, jangan ada yang menyalahkan Pak Jokowi nggak bisa kerja. Karena ini semua kerjasama mereka. Hei maling-maling, hei koruptor-koruptor, Prabowo tidak pernah akan gentar menghadapi kalian. Indonesia sedang berada di ambang transformasi besar. Setelah dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024, Prabowo Subianto diprediksi akan langsung tancap gas mewujudkan janji-janji kampanye yang dinanti rakyat Indonesia. Di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto, Indonesia berpotensi akan bangkit sebagai macan Asia yang disegani di panggung internasional. Sang mantan komandan pasukan Baret Merah, tokoh yang digadang-gadang sebagai Soekarno kecil ini merupakan tokoh yang tetap komitmen bersuara keras terhadap korupsi, pencurian kekayaan alam oleh pihak asing, dan segala hal yang merugikan bangsa ini. Luar biasa. Luar biasa, pokoknya luar biasa guys. Keren presidenku keren. Wow. Belum genap 1 bulan Prabowo Subianto menjabat sebagai Presiden Indonesia, inilah deretan para tikus-tikus berdasi di negeri ini yang sudah tertangkap. Yang pertama, mantan Menteri Perdagangan yakni Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula dan merugikan negara mencapai 400 miliar rupiah. Yang kedua, Kades dan Sekdes di Bengkulu, yang tak lain adalah ayah dan anak yang tertangkap melakukan tindak korupsi dana desa sebesar 400 juta yang digunakan untuk kepentingan pribadi dan juga biaya istri mudanya. Yang ketiga, 3 petinggi waskita yang ditangkap Kejagung dan merugikan negara dengan tindak pidana korupsi prasarana like rail train senilai 1,3 triliun. Yang keempat, PT Aset Pasifik
Kejagung menyita uang tunai hampir 1 triliun rupiah milik PT Aset Pasifik dalam kasus korupsi Duta Palma Group. Yang kelima, 2 ASN di Sumbar yang ditangkap Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat karena merugikan negara senilai 27 miliar rupiah. Wow. Yang keenam, PT Antam Tbk. Kejagung menetapkan 6 orang tersangka atas kasus korupsi di PT Antam Indonesia yang memproduksikan logam mulia dengan merek LM Antam secara ilegal sejumlah 109 ton emas. Yang ketujuh, politikus PDIP, yakni anggota DPRD Solo Kevin Fabiano, ditahan karena menjadi tersangka kasus korupsi dana hibah NPCI senilai 122 miliar rupiah. Yang kedelapan, Kades Kerinci, ditangkap atas dugaan kasus korupsi dana desa. Yang terakhir, Kepala Yayasan Lampung, ditangkap atas dugaan korupsi honor pelatihan senilai 717 juta rupiah. Wah, gila, keren banget gak sih guys? Baru berapa minggu aja Pak Prabowo menjabat, koruptor udah dikumpulin. Gimana nanti setahun, 2 tahun, 5 tahun ke depan? Wah, menurut kalian ini gimana guys? Luar biasa. Amaran keras dari Nah, Prabowo. ini orang Malaysia ya guys. Kritik pemerintah boleh, tapi harus dengan bukti. Kalau mau hidupmu aman. Itu lontaran amaran keras dari Prabowo. Kalau mau hidupmu aman, itu maksudnya, maknanya kalau kritik kerajaan tanpa ada bukti, hidup engkau tak akan aman. Engkau tak akan aman, mungkin maknanya mungkin kau disumbat dalam penjara, mungkin engkau dibawa mahkamah dan sebagainya, disaman dan sebagainya. Nah, itulah maksud dia. Maknanya pengkritik-pengkritik kerajaan tanpa bukti, bersedialah. Kalau tak ada bukti, jangan kritik pemerintah. Dan saya yakin ini yang memberi amaran ni Prabowo. Prabowo ni adalah jenderal. Ingat ya, jenderal. Dan sudah lama terkenal sebagai seorang jenderal yang tegas. Yang tegas. Semua orang tahu tentang Prabowo ni. Semua orang Indonesia lah siapa Prabowo ni. Dan saya rasa insyaAllah pengkritik-pengkritik kerajaan di Indonesia akan lebih berhati-hati. Dan PMX lah yang patut tiru benda ni juga. Sekarang pengkritik-pengkritik tanpa bukti dah berleluasa. Kadang-kadang bercakap sesuka hati, yang tak apa bercakap je. Mengkritik, buat fitnah dan sebagainya. Jadi sebab itu saya rasa PMX juga mesti mengambil yang sama. Assalamualaikum. Wow, jadi di Malaysia juga ada juga ya kritik-kritik pemerintah tanpa bukti ya kan, kerajaan lah ya kan guys. Nah, tetapi rakyat Malaysia ini ya bisa dibilang menyuruh Perdana Menteri Malaysia untuk meniru cara Prabowo memimpin. Wow, luar biasa ya Pak Prabowo kita ya kan. Nah ya guys, soal korupsi ya kan, aku setuju sekali ya kalau Pak Prabowo memerintahkan ya khususlah untuk memantau ya dana-dana desa itu berjalan dengan baik ataupun tidak dikorupsi ya kan guys. Karena aku yakin di setiap desa di daerah Indonesia ini masih banyak yang korupsi. Aku yakin sekali ya kan. Karena apa ya guys? Kadang-kadang di desa-desa itu tidak ada pembangunan, ya pembangunannya sedikit ya kan. Sedangkan dana desa setiap tahun cair ya kan guys. Waduh, aku yakin di daerah-daerah kalian juga pasti begitu ya kan kalau soal dana desa. Ya, saya harap ya dengan pemerintahan Pak Prabowo tuntas habis yang korupsi-korupsi dari akarnya ya guys. Dari desanya, lurahnya, pokoknya semua ya guys. Aku yakin kalau sudah dana desa itu tepat sasaran ya kan guys, aku yakin desa-desa di Indonesia itu akan lebih maju lagi. Nah, saya harap dengan pemerintahnya Pak Prabowo ini sudah nggak ada lagi yang bermain di tingkat desa-desa ya. Nih tangkap nih, mesti kalau sudah terbongkar banyak kepala desa yang akan tertangkap nih guys. Untuk para kepala desa, hati-hati. Hati-hati, itu aja ya kan guys. Kalau Anda berniat berkorupsi, sudah urungkan aja. Karena pemimpin kita berbeda sekarang ya. Oke guys, apa tanggapan kalian? Silahkan berkomentar di bawah. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.